Halo semuanya, welcome again to Worship and Words di momen saat ini. Ini adalah Worship and Words yang terakhir untuk kita di tahun 2021. Tapi tentunya di minggu-minggu yang akan datang kita akan tetap still going strong. Dan thank you buat Anda semua yang udah tuning in terus bersama-sama dengan kita. Baik di YouTube, di Instagram atau di TV dan di semua media yang ada. It is always so great untuk kita bisa kumpul sama-sama di tempat kita masing-masing, saling support, mendoakan dan lain sebagainya. So di momen ini saya mengajak kita semua untuk kita siapkan diri kita bersama-sama, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir tahun 2021 ini kami menyadari bahwa kami bisa sampai di sini hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena penjagaan-Mu Tuhan, hanya karena tangan Bapa kami yang di sorga itu yang memelihara dan menuntun setiap kehidupan kami. So Tuhan, even to the end of this year, kami mau mengarahkan diri kami kepada Tuhan, kepada sumber segalanya dalam kehidupan kami, untuk kami bisa terus ingat dan kami terus tahu bahwa hanya bersama dengan Engkau, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami bisa melakukan segala hal, kami dimampukan dan Kaulah sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. We thank you Jesus, hadirlah di tempat kami masing-masing, kami buka hati kami sediakan diri kami buat Engkau Tuhan malam hari ini. Kita hampiri Dia malam hari ini, katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, kerajaan dan kehendak-Mu terjadilah di bumi di surga. Ampuni kesalahanku seperti kami kepada yang lain. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Sekali lagi, Engkau yang mempunyai, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. We declare it, Jesus. Sama-sama katakan, dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari segala hal yang jahat. Ampuni kesalahanku seperti kami kepada yang lain. Angkat tangan kita sama-sama. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang mempunyai, Engkau yang mempunyai kerajaan,
bersama-sama. Kamu katakan, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Oh, Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita saat ini. Hanya Kau Tuhan yang punya kuasa, kejayaan selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyadari bahwa Dia Bapa yang mengasihi kehidupan kita, Dia Bapa yang memperhatikan kehidupan kita, dan Dia Bapa yang berkuasa, Dia Bapa yang pegang semua kuasa, kejayaan, dan all the power there is untuk selama-lamanya. Dan karena kita adalah anak-anaknya, kita diberi akses untuk kita bisa mengakses kuasa yang sama. Oleh karena itu malam hari ini saat kita datang kepada Bapa kita yang di sorga, saya mengajak kita semua datang dengan with the confidence, dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri bahwa Dia berkuasa. Kalau Dia bisa menjagai kita di tahun-tahun yang lalu, Dia juga bisa menjagai kita sampai hari ini, bahkan di tahun yang akan datang yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kalau Dia bisa melakukan sesuatu, melakukan mujizat di hari-hari yang lalu, oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa percaya bahwa kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terlebih lagi kesetiaannya tetap sama bagi Anda dan saya. Oleh karena itu malam hari ini mari hampiri Dia. Come on, let's come to His throne dengan keberanian, dengan keyakinan, with the confidence bahwa penyertaannya ada menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Come on, dengan kedua tangan terangkat bersama-sama saat ini. Come on, let's just worship Him. Declare, nyatakan kuasanya atas setiap kehidupan kita saat ini. Oh, we believe Jesus. Percaya kuasa-Mu Tuhan. Percaya kemampuan-Mu bagi hidupku. Tiada yang lain ya Tuhan yang bisa kami andalkan, yang bisa kami percaya selain pribadi-Mu Yesus. Oh yeah, yeah. Tiada yang lain ya Tuhan yang menjadi sandaran hidupku. Hanya Kau Yesus, Kau Bapa-Ku. Lord, I trust in You. I trust You again.
Menyadari kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Menyadari bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa keberadaan Tuhan yang menjaga kami. So di momen ini, di malam hari ini Tuhan, kami nyatakan ketergantungan kami kepada Tuhan. We declare our dependence on you. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. So right now we just want to say that we long for you Jesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Dan hanya Engkau yang bisa memuaskan. Hanya Engkau yang bisa memenuhkan setiap kehidupan kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Deklarasikan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dengan kedua tangan terangkat sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus,
bagiku, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Segalanya yang layak disembah, Yesus, Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa, nama Yesus, 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 di atas segalanya yang layak disembah, nama Yesus, angkat kedua tangan kita sama-sama katakan Yesus, Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Surkan nama Yesus,
tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Yesus saat ini. Tiada nama lain ya Tuhan, oh, yang berkuasa, yang berjaya seperti namamu Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Katakan sama-sama, sebagai-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dengan percaya sama-sama kita katakan, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat tangan kita sama-sama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar
bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Come on, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita yang tidak terbatas dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Come on, we praise you, we praise you, we praise you. Hallelujah, hallelujah. That's why we sing glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Sekali lagi sama-sama, come on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. We praise you, God. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Come on, glorify Him. Angkat tangan kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Come on, one more time. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling luar biasa bagi Yesus kita saat ini. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, Jesus. Glory, hallelujah, bagi-Mu. Praise you, God. Thank you, Jesus. Tuhan, biar malam hari ini, di momen ini sekali lagi Tuhan, kami disadarkan bahwa sungguh kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, yang kejayaannya, yang kebesarannya tidak terbatas, pribadi-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Dan juga kesetiaan Tuhan tidak terbatas bagi hidup kami. Kalau Engkau setia di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu ya Tuhan, oh kami tahu Tuhan tetap setia hari ini. Engkau tetap setia di hari-hari yang akan datang. Dan di tahun yang baru yang mungkin kami gak tahu apa yang akan terjadi ini Tuhan, kami tahu setiamu sudah bahkan menunggu kami Tuhan di tahun yang baru. Untuk sekali lagi Tuhan buktikan kepada kami betapa tidak terbatasnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, masa dan apapun ya Tuhan. Engkau sudah ada di tahun depan ya Tuhan untuk mempersiapkan segala-galanya bagi kami, and we thank you for that. So Tuhan, di malam hari ini kami ingin berdoa membawa diri kami masing-masing dan permohonan kami secara spesifik Tuhan kepadamu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat ini saya mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa hal secara spesifik. Di momen ini kalau ada dari antara saudara yang mungkin Anda sakit secara fisik saudara, di area apapun itu, di kepala, di leher, di dada saudara, di perut, di punggung, di kaki atau di tangan, di kulit, apapun itu problem saudara. Boleh saya ajak kita untuk memegang area tersebut kalau itu memungkinkan buat Anda. Kita akan berdoa bersama-sama. Anda yang lainnya yang itu mungkin bukan kebutuhan saudara, kita boleh arahkan tangan kita ke layar kita bersama-sama untuk kita mensupport kawan-kawan kita yang lainnya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk setiap kesehatan ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan ya Tuhan, untuk fisik yang ada, untuk segala sakit penyakit Tuhan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu di hari-hari ini. Oh Tuhan, kami perkatakan, kami tahu kami mempercayai Yehova Rafa. Kami tahu Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu cepat, Engkau selalu tepat waktu bagi kami. Dan segala sakit penyakit ya Tuhan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapa, kami perkatakan, we declare tonight ya Tuhan, healing will come in Jesus name. Ya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi untuk kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun penyakit kami, yang di kepala, yang di leher, yang di dada, yang di perut, di tangan, di kaki Tuhan, atau organ-organ vital yang lain, di kulit atau di semua area ya Bapa, kami perkatakan kesembuhan-Mu boleh mengalir ya Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berserah kepada kuasa dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kami mempercayai kuasa-Mu ya Tuhan lebih dari apapun di hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk anggota keluarga secara khusus. Buat saudara yang mungkin Anda mendoakan anggota keluarga saudara, untuk apapun itu kebutuhannya, untuk pernikahan saudara, untuk apapun itu yang lain, untuk mungkin saudara yang juga merindukan untuk punya keturunan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan relationship keluarga, mungkin restoration atau pengampunan atau apapun itu. Boleh kita bawa sama Tuhan bersama-sama saat ini. Boleh kita letakkan tangan kita di dada. Anda yang lain yang mungkin itu bukan kebutuhan saudara, Anda boleh arahkan tangan saudara ke gadget saudara masing-masing untuk kita support kawan-kawan kita bersama-sama. Oh God, we believe tonight that you are the God of restoration. Kami percaya Engkau adalah Tuhan pemulih, Engkau Tuhan penyembuh. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap relationship. Tuhan, untuk hubungan-hubungan pernikahan. Ya Tuhan, kami perkatakan ada keromantisan dalam setiap keluarga. Kami perkatakan ya Tuhan, cinta yang dari Yesus itu menjadi dasar dan fondasi dari setiap keluarga. Kami berkatakan keromantisan lagi Tuhan boleh bersemi lagi dalam setiap pernikahan ya Tuhan, yang dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, yang butuh pemulihan ya Tuhan, malam ini boleh terjadi di dalam nama Yesus. Yang butuh keharmonisan lebih lagi boleh terjadi malam hari ini di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, hubungan antar saudara ya Tuhan, atau yang lainnya Tuhan, kami perkatakan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendeklarasikan buat kami yang berdoa untuk anggota keluarga kami yang lainnya yang berkebutuhan atau apapun itu ya Tuhan, Engkau juga menjumpai setiap kebutuhan kami saat ini di dalam nama Yesus. Kami yang berdoa untuk masa depan anak-anak kami Tuhan, kami tahu juga masa depan mereka terjamin di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, masa depan mereka bahkan sudah disediakan secara pasti oleh Engkau ya Tuhan. And we believe that, we declare that tonight in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing, untuk area-area keuangan. Untuk Anda yang mungkin mengalami stagnasi dalam pekerjaan saudara, atau Anda yang mungkin sedang dealing dengan sesuatu, Anda butuh pintu yang terbuka, atau Anda sedang mengusahakan sesuatu, Anda pengen favor Tuhan ada atasnya, atau apapun yang menjadi kebutuhan kita secara keuangan, pekerjaan, finances,
kita bawa di hadapan Tuhan malam hari ini. Boleh saya ajak kita untuk membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini sebagai lambang kita menerima apa yang menjadi penyediaan Tuhan saat ini. Oh God, we believe that you are the God of our provision. Kami mempercayai Engkau adalah Tuhan penyedia bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata, tidak akan pernah kami dibiarkan kekurangan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami bawa setiap pekerjaan kami, setiap area financial kami, area keuangan kami Tuhan kepadamu. Ya Bapa, mempercayai bahwa Engkau lebih dari sekedar mampu untuk menyediakan bagi kami. Untuk kami Tuhan yang mungkin mengalami stagnasi, Engkau sendiri yang memberikan kreativitas, membukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Open doors and give us creativity in the name of Jesus. Ya Tuhan, untuk kami yang sedang mengusahakan sesuatu, oh God, we need your favor. Kami butuh perkenanan-Mu ya Tuhan atas setiap pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang paling sempurna untuk setiap kehidupan kami ya Bapa. Oh, we trust you oh God today. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling terakhir, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa untuk tahun 2022 yang akan datang. Saat kita wrapping up tahun 2021 ini dengan semua yang sudah terjadi di dalamnya, kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tapi dia sudah mendahului Anda dan saya untuk berada di tahun 2022, menyiapkan segalanya bagi kita. Oleh karena itu, come on, let's declare your future di dalam nama Yesus. Tadakan kedua tangan saudara masing-masing di tempat ruangan saudara dimanapun Anda berada malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi tahun yang baru ini ya Bapa, kami percaya penyediaan Tuhan ada bagi kami. Kami tahu Tuhan, dan biar kami diberitahu sekali lagi malam hari ini bahwa Engkau bukan Tuhan yang lagging behind. Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami, tapi justru Engkau sudah mendahului kami Tuhan di tahun 2022. Ya Tuhan, untuk mempersiapkan segalanya bagi kami Tuhan. Kami tahu tidak ada hal yang merupakan surprise atau kejutan bagi Tuhan. Oh my God, we believe in your sovereignty. Kami percaya pada kedaulatan Tuhan. Engkau sudah mendahului kami. Engkau sudah mempersiapkan segalanya yang terbaik Tuhan bagi kami. Dan kami melangkah memasuki tahun yang baru ini with confidence. Ya Tuhan, dengan keyakinan yang pasti dan luar biasa bahwa Engkau Tuhan yang mengerjakan segala-galanya. Kuasa-Mu tidak terbatas, kejayaan-Mu tidak terbatas, dan kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. So tonight by faith, dengan iman Tuhan, kami terima segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Segala yang terbaik atau segala yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami sangka. Ya Tuhan, tapi lebih dari semuanya itu, kami tahu kesetiaan Tuhan selalu ada. Kami tahu hadirat Tuhan, anugerah dan perkenanan Tuhan itu selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And thank you for this moment. Terima kasih untuk momen kami bisa fokus sama Tuhan, menenangkan diri kami di hadapan Tuhan. Thank you untuk momen kami bisa berdoa dan meminta dan membawa hidup kami sekali lagi sama Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka telinga dan seluruh kepribadian kami Tuhan, untuk Kau boleh berbicara lagi sekali lagi buat setiap kehidupan kami, mengisi kami terus ya Tuhan dengan janji-Mu, dengan firman-Mu yang pasti dan yang selalu relevan untuk setiap kehidupan kami dalam segala musim, in every circumstance, in every year, in every season. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, 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 amin. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual, boleh kita berikan sedikit praise God atau apapun itu di kolom chat kita masing-masing malam hari ini. Well, halo semuanya. Sekali lagi ngucapin welcome to Worship and Words bagi Anda yang lama atau Anda yang baru. Dan selalu kita mengingatkan bahwa inilah gerejanya orang yang gak sempurna, tapi terus sama-sama disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Nah, di serial Worship and Words malam hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang ini. Pentingnya
lapar. Sebagian Anda kan bertanya gini, kok lapar penting sih gitu. Siapa yang pernah kelaparan sebelumnya? Kalau Anda pernah kelaparan boleh kasih ketik komen di kolom chat saya gitu yang pernah kelaparan. Saya ingat sekali pagi ini tadi habis olahraga ya dapat 50 kilo. Jujur aja setelah itu kemudian saya udah makan. Setelah itu kita pergi makan. Setelah pergi makan langsung masuk kegiatan keseharian kita, ada Zoom meeting, kemudian ada meeting gembala, dan kemudian dan lain sebagainya. Menjelang siang, saya udah rasanya lapar lagi gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau lapar, saya tahu sebagian Anda adalah orang yang kalau lapar jadi bete. Siapa yang kalau lapar jadi bete boleh ngaku lagi ketik di kolom komen saya gitu. Atau kalau lagi lapar kita jadi grumpy dan sensi dan gampang nyolot Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lapar karena saya punya sedikit asam lambung. Makanya setiap kali lapar tuh rasanya kayak asam lambungnya mulai perih. Badan mulai gak nyaman. Dan rasanya tuh kayak jadi gampang sensi dan gampang kepingin nyolot. Nah terus kenapa kita ngebahas tentang lapar? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu perlu diisi makanan. Ibaratnya kalau mobil tidak ada bensinnya, dia nggak bisa efektif. Demikian juga kita. Kalau manusia tidak makan, kita jadi lemah, kita jadi tidak efektif. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kehidupan rohani kita. Nah kenapa rasa lapar ini penting? Karena rasa lapar itu membuat tubuh kita punya signal, punya alarm. It's time for you to eat. Itu memberitahu ibaratnya mobil itu keluar seperti tandanya bahwa hey gasolinnya, bensinnya udah mau habis. It's time to refill. Nah oleh sebab itu rasa lapar dalam kehidupan rohani itu juga penting sekali. Mengingatkan bahwa gini, hey we need to be refilled. Nah kenapa ini penting? Karena gini satu hari waktu Yesus khotbah di atas bukit. Dia ngajarin gini, siapa mau bahagia gitu. Siapa yang mau bahagia? Nah dia bicara, ini loh berbahagialah di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Boleh kita lihat sama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Yesus dia berkata gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah, bukankah gini, kebahagiaan itu sesuatu yang kita semua cari. Siapa yang kepingin bahagia boleh bilang saya gitu. Kalau itu Anda di kolom chat boleh bilang saya gitu. Saya juga kepingin bahagia. Nah sebagian orang dia mencari kebahagiaan pada material. Kalau aku punya ini maka aku akan bahagia. Kalau aku punya itu maka aku akan bahagia. Kalau aku punya seperti selebgram itu maka aku akan bahagia. Kalau aku punya seperti tiktokers itu maka aku akan bahagia. So sebagian orang cari kebahagiaan pada materi. Yang lain lagi cari kebahagiaan pada apa? Status. Kalau aku sama dia maka aku akan bahagia. Kalau aku seperti ini maka aku akan dipandang. Kalau aku seperti itu aku akan diperlakukan begini. Maka aku akan bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bernama Jim Carrey. Kalau Anda tahu Jim Carrey, dia ini aktor yang lucu banget dan terkenal banget. Jim Carrey dia bilang gini, I wish that everyone could get rich and famous and have everything they ever dreamed so they would know that that's not the answer. Ini kata Jim Carrey, aku berharap semua orang bisa jadi kaya dan terkenal dan punya segala-galanya yang mereka impikan. Supaya mereka tahu bahwa ternyata itu semua bukan jawabannya. So in the search of our happiness, Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Karena mereka akan dipuasin. Sebagian kita gini, kok bisa lapar dan haus akan kebenaran bahagia? Yuk kita lihat sama-sama. Bahagia yang Yesus maksud dari kata makarioi, blessed. Ya, dalam ucapan bahagia ini Tuhan tidak sedang menunjukkan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang punya banyak materi, enggak. Tapi Yesus sedang menunjukkan gini, kata bahagia di sini itu tentang gini loh. Apa yang kita terima setelah kehidupan ini. You will be happy. Karena kamu bukan cuma terima apa yang di dunia ini, tapi juga termasuk apa yang akan kita terima setelah kehidupan ini. Dan di pengajaran ini Yesus ngajak kita menyadari bahwa gini, bahagia itu lebih dari sekedar diberkati secara materi di dunia ini. So bahagia itu lebih dari sekedar diberkati secara materi di dunia ini. Nah bahagia di sini adalah bahagia yang tidak menjanjikan akan selalu ketawa. Bahagia di sini tidak menjanjikan akan selalu senang. Bahagia di sini juga enggak berbicara akan selalu kayak bicara tentang kemakmuran duniawi, enggak. Tapi bahagia di sini bicara tentang gini loh. Semua yang Tuhan sudah siapkan buat kita, bukan hanya yang di dunia ini ya, tapi juga ini yang di kekekalan, yang tidak dapat kita beli dengan apapun. Dan Yesus berkata, berbahagialah gini, yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar itu apa sih? Gimana sih lapar? Lapar itu definisinya gini. Mereka yang mendambakan dengan bersemangat. Mencari dengan hasrat yang menggebu-gebu. Itu orang yang lapar. Kalau Anda sangat kelaparan akan makanan. Anda itu mendambakan makanan dengan semangat. Bahkan mencari dengan hasrat yang menggebu-gebu yang namanya makanan. Karena apa? Karena Anda kelaparan. Nah, haus itu apa? Haus itu gini, mereka yang dengan susah payah merasa ini kekurangan. Ada sesuatu yang kurang yang sedang dialami dan merindukannya untuk apa? Disegarkan, untuk didukung, untuk dikuatkan. Nah, contoh yang paling gampang kalau Anda kehausan minum. Anda tahu Anda kekurangan. Anda mengalami, sedang mengalami ini kekurangan, kurang minum, kayak kering rasanya. Bener gak? Rasanya kayak gak enak banget. Kayak mulut ini jadi baunya gak enak, lidahnya kering, tenggorokannya kering, hidungnya jadi kering, bibirnya jadi kering. Ada sesuatu yang kurang yang sedang dialamin dan kita merindukan untuk apa? Gimana supaya bibir ini bisa disegarkan, lidah ini disegarkan, tenggorokan ini disegarkan. Dan itulah gambaran tentang haus. Nah Yesus bilang gini, you wanna be happy? Jadilah orang gini, lapar dan haus. Bukan akan makanan saja. Tapi gini, akan kebenaran. Kebenaran ditemukan di dalam ini. Firman Tuhan Yesus. Kebenaran kita temukan dalam apa? Dalam diri pribadi Yesus sendiri. Kehendak Tuhan yang diwahyukan dalam pribadi Yesus. So jadi kalau saya bisa simpulkan tag kita hari ini adalah gini. Yesus ingin kita semua ini mendambakan atau merindukan firman Tuhan. Bukan karena keharusan. Tapi karena kita ini loh. Butuh dan mendambakan dan merindukan. Dan percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup memberi apa? Kepuasan. Bagi hidup kita di zaman sekarang. Dan juga ini di zaman yang akan datang. Karena keseluruhan khotbah Yesus ini bukan hanya bicara tentang bahagia now. Tapi juga bahagia later. Yang now perhatikan gini. Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan sempurna. He understand about our needs now. Tapi dia juga peduli about our needs and our kebutuhan kita yang later. Karena yang later ini yang kita nggak bisa. You cannot achieve kehidupan yang later.
Anda nggak bisa dapetin surga sendiri. Anda nggak bisa dapetin hidup yang kekal. That's why he cares so much. Dan dia bilang gini, you wanna be happy. Not just now, but later. Dia bilang lapar dan haus. Begitu merindukan. Begitu kayak aduh ada yang kurang dalam hidupku. Ada yang kurang dalam hidupku. Rasanya kok seperti bibir yang kering perlu disegarin. Seperti tenggorokan yang kering perlu disegarin. Seperti lidah yang kering perlu disegarin. Demikian juga dia ini jiwa dan roh kita. Kayak ada yang kering yang perlu disegarin. Dan kita merindukan haus, lapar akan apa? Ini kebenaran. Yaitu apa? Firman Tuhan Yesus. Dan ini kita hari ini. Yesus ingin kita semua merindukan firman Tuhan. Bukan karena keharusan. Tapi karena kita butuh. Kita ini mendambakan. Dan percaya bahwa firman Tuhan ini yang bisa memberi kita kelegaan. Kalau Anda ngalamin kekeringan di identitas Anda. Firman Tuhan yang benar. Yang bisa menyegarkan kekeringan identitas Anda. Kalau Anda sedang mengalami kekeringan jiwa, aku punya segala-galanya, tapi aku merasa tetap aku mendambakan ada yang kurang. Firman kebenaran Tuhan itu yang bisa melegakan kekurangan jiwa kita. Nah, apa sih relevansinya bagi hidup kita? Relevansinya adalah gini. Bahagia bukan hanya sekedar berkat materi. Karena kan kita selalu mikirkan, wah bahagia itu kalau anak kecil gitu ya dapat iPhone baru, dapat iPad baru, beli money di games gitu kan, beli duit di games atau materi yang gede pun juga mikirnya kalau bisa punya ini, punya itu dan lain sebagainya, which is manusiawi banget gitu loh. Nah, tapi di sini Yesus ngajak kita menyadarin bahwa gini, ini bukan cuma hanya yang berkat sekarang loh. Bahagia itu menyadarin, bukan hanya materi dunia aja. Tapi bahagia itu kita sadar kekekalan Tuhan sediakan buat kita. Siapa yang sadar kekekalan Tuhan sediakan buat kita? Boleh ketik saya dan berikan tepuk tangan secara virtual. Come on. Bahagia itu. Nah kita mohon maaf seringkali orang Kristen kadang kita bahagia itu cuma mikirin materi aja yang sekarang. Tapi kita lupa bahagia itu ketika kita itu juga tahu dan sadar bahwa gini. Tuhan siapkan kekekalan yang indah selama-lamanya buat kita. Nah yang berikutnya relevansinya adalah gini. Bahagia itu butuh kebenaran. Lapar dan hausnya tadi bukan akan makanan. Tapi lapar dan hausnya akan apa? Akan ini loh, kebenaran. Seperti tubuh kita lapar akan makanan. Kalau mobil kita perlu diisi bensin. Rohani kita itu juga perlu ini. Diisi terus oleh kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Kalau tubuh kita perlu makan. Kendaraan kita perlu bensin. Demikian juga rohani kita. Perlu terus haus dan lapar akan ini. Kebenaran Tuhan. Coba bagi Anda yang hari-hari gini, kok aku pelayanan rasanya kering ya. Sorry ya, jangan-jangan Anda melakukan kegiatan rohani tanpa makan firman Tuhan sebagai makanan rohani Anda. Coba Anda cek setiap hari. Firman bicara enggak? Saya enggak bicara kayak, oh cek setiap hari baca 10 pasal enggak? Enggak. Cek setiap hari, ada enggak firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang bicara di hati kita. Anda baca dan gini, itu menyegarkan, mengenyangkan. Walaupun 5 menit, 10 menit, walaupun mungkin 4 ayat, 5 ayat. Tapi kalau itu bicara, mengenyangkan, menyegarkan jiwa kita, man, you are alive. Your spirit is happy and blessed. Ini sebagian yang lain berkata gini, aku ke gereja kok rasanya enggak, ya gitu-gitu aja ya enggak diberkati ya. Sorry ngomong ya. Kalau Anda makan rohani hanya waktu ke gereja, itu seperti Anda makan
makanan biasa 1 minggu sekali. And then you get so angry. Dan kemudian Anda apa? Anda jadi gampang bete, Anda gampang marah. Tahu nggak orang yang kurang makan rohani sama. Gampang marah dalam pelayanan, gampang bete sama Tuhan, gampang jengkel. Karena apa? Karena lapar. Coba kalau kita makan beneran, kita kenyang, happy. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagia yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan ini loh satu teks kita hari ini. Yesus ingin kita semua itu apa? Merindukan firman Tuhan, bukan karena apa? Bukan karena keharusan, tapi karena kebutuhan kita. Kita mendambakannya. Seperti kalau Anda minum air, you want water, you want to eat. Kadang habis gereja aja mikirnya habis gini makan apa? Bener gak? Sama dong. Dalam kehidupan rohani kita, kapan nih makan nih? Nextnya apa? Makan apa nih? Baca ayat yang mana nih? Baca pasal selanjutnya enggak nih? Come on, itu makanan kita dan Yesus kepingin kita tuh merindukan. Tuhan, kemarin aku udah sampai di pasal yang pertama nih. Tuhan, besok ya pasal yang kedua. Tuhan, besok ya pasal yang ketiga. Tuhan, besok ya pasal yang keempat. Besok ya Tuhan pasal yang kelima, kayak Anda mendambakan, Anda merindukan. Seperti apa? Besok makan apa ya? Besok lagi makan apa ya? Besok minum apa ya? Nextnya minum apa? God wants you to do that. Makanya gini, kalau Anda adalah orang Kristen bertahun-tahun dan Anda jujur ke gereja, tapi Anda merasa kering. Karena Anda nggak minum dan nggak makan firman Tuhan setiap hari, jangan-jangan. Anda bisa pelayanan, bertingkah rohani, bersikap rohani, disebut rohaniawan seperti saya mungkin. Tapi kalau nggak makan, spiritually you're angry. Spiritually gampang bete. Spiritually gampang marah. Spiritually gampang gondok. Seperti apa? Orang kayak kelaparan. So ini yang Yesus ingin lakuin. So aplikasinya apa nih dari pembahasan ini hari ini apa? Saya cuma rindu kita semua ini loh. Jadikan ini kebenaran Tuhan sebagai apa? Bensin kehidupan kita. Saudara pernah tahu rasanya kalau motor mogok harus cari bensin. Rasanya gini, kapan nih tempat bensinnya? Oh orang bilang gini, oh deket-deket 1 kilo. 1 kilo kok nggak ada ya? Bener nggak? Rasanya kayak, aduh kapan nih bensinnya ini? Hey, jadikan kebenaran Tuhan tuh seperti itu loh. Kayak kita cari bensin. God, I can't wait to read the Bible again. Kalau Anda adalah orang yang morning person dan Anda baca every morning. Saya yakin the next morning I can't wait for the next morning. So I can eat something. My spiritual can healthy and stronger. Dan Anda kayak, I can't wait for the next day. Next passage bicara apa lagi ya buat aku ya. Perikop berikut ini Tuhan bicara apa lagi ya. Perikop berikut ini kebenaran apa lagi ya. Nextnya apa lagi ya. And then every time you read kayak wow. Kayak your soul, your spirit itu kayak, aduh Tuhan thank you for kayak ngajarin aku, kasih janjimu, atau nasehatin aku, atau negor aku. And at least it speaks to you. Maka itu jadi apa? Sesuatu yang apa? Berfaedah. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar keharusan, bukan sekedar formalitas. Tapi jadi ini kerinduan roh dan jiwa kita. Kenapa di AOC kita bagikan itu renungan saat teduh every day. Itu disebarkan melalui komsel-komsel kepada banyak grup-grup WhatsApp. Why? Karena memudahkan orang untuk apa? Ini loh, makan makanan rohani. Dan penting sekali makanya kenapa kita penting untuk lapar dan haus. Supaya kita bisa ini loh, menjadikan firman Tuhan itu kerinduan. Seperti motor perlu bensin, seperti tubuh kita perlu makan
demikian juga roh kita itu perlu makan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan ini tag kita hari ini. Yesus ingin kita semua merindukan firman Tuhan. Bukan karena keharusan, tapi karena apa? Kebutuhan. Dan percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup memberikan apa? Kelegaan bagi hidup kita dan jiwa kita. Nah yang kedua adalah gini. Kalau Anda jadikan itu kerinduan ya, kebenaran Tuhan seperti bensin. Yang kedua, bagikan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Orang lain juga punya bensin dalam hidup mereka. Orang lain punya bensin bagi apa? Makanan bagi rohani mereka. Nah Paulus dia ngomong sama Timotius yang muda dalam suratnya gini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Siapa di sini yang suka sendirian, kalau nonton bioskop sendirian, ngafe sendirian? Hah? Ya nggak ada yang salah sih, tapi kadang baik juga kita bisa punya teman. Dan kadang kalau kita punya teman, kita bisa saling support, bikin salah satu ketawa, bercanda, itu kan sama kayak kita menyegarkan jiwa satu dengan yang lain. Demikian juga waktu kita sharing firman, baik di Instagram, di sosial media, waktu kita lagi duduk-duduk ngomong, mungkin sebagainya, nanti dikira sok rohani. Nanti gini, well, as long as your heart is pure, dan dengan hikmat Tuhan, you pour it in, Anda masukin, orang kan gini, wow, it's so good. Aku seneng ngomong sama dia karena apa? Ada sesuatu dalam rohnya yang tersentuh dan diberkati. Nah saya ingat sekali, beberapa hari yang lalu kita habis bersepeda bersama, ada satu kawan kita di grup bersepeda itu yang dia cerita, bagaimana dia itu dulu nakal sekali. Dia cerita, saya itu ya pacaran gitu sama si A. Ternyata waktu dia mendekatin si B, lagi pacaran sama si A, ternyata ini saudara. Wah berantem dan jadi rame dan jadi ribut. Dan dia bilang, tapi hari ini gara-gara Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, wah semua yang dengar langsung diem. Gara-gara Tuhan Yesus loh aku tuh berubah. Wah dulu nakal sekali. Gara-gara Tuhan Yesus, hari ini aku itu dengerin khotbah, dengerin firman, dengerin lagu puji-pujian. Kalau lagi ride 100 kilo yang ada di telinganya itu lagu-lagu pujian semua. Saya kaget waktu pertama kali kenal, tahu-tahu dia nyanyi gini. Satu-satunya yang ku andalkan. Terus dia ketawa-ketawa gitu. Terus saya tanya, lu kamu tahu lagu itu? Iya, wah lagu ini gini-gini. Come on, dan dia cerita bagaimana dia dulu nakal dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Come on, itu menjadi kayak bensin kebenaran bagi banyak orang yang mengharapkan untuk berubah. Nah gimana kalau orang yang gak mau berubah? Well, setiap orang itu di dalam hatinya pasti ada kerinduan walaupun mungkin belum di momen itu. Tapi waktu anak ini cerita, gara-gara Tuhan Yesus loh aku tuh berubah. Itu kayak bensin yang memberi harapan bagi mereka-mereka yang dengar dan kepingin berubah di momen itu. So ini yang Yesus ingin kita semua lakuin. Merindukan firman bukan karena keharusan tapi karena apa? Kerinduan dan kebutuhan. Nah sekali lagi seperti mobil perlu bensin. Seperti tubuh kita perlu makan. Demikian juga roh kita. Saya berdoa satu hal aja yuk. Jadilah lapar dan haus akan kebenaran. Cobalah. Baca nikmati itu firman. Mungkin 3 ayat tapi 3 ayat yang bicara kuat di hati kita. 4 ayat yang benar-benar hari itu pagi itu Tuhan thank you. 3-4 ayat yang Tuhan thank you buat teguranmu. Kena banget aku Tuhan. Thank you buat nasihatmu. Ketampol banget aku Tuhan. Thank you buat janjimu. Aduh aku bisa punya pengharapan. 3-4 ayat aja tiap hari. Tapi kita lapar. Tuhan I can't wait next day. I can't wait for the next 3 verse. I can't wait for the next 4 verse. Aku gak sabar 4 ayat berikutnya. Aku gak sabar 3 ayat besok. Aku gak sabar 4 ayat besok. Aku gak sabar 1 perikop besok. Gak sabar. Lapar dan
haus. Malam hari ini saya gak akan panjang lebar. Kalau kita semua mau bahagia, Yesus bilang gini, lapar dan hauslah akan kebenaran. Kamu akan dipuaskan. Siapa yang mau dipuaskan? Kalau itu Anda boleh ketik saya, come on. Boleh gak dalam 30 detik ke depan, Anda yang mau dipuaskan, Anda yang mau bahagia. Boleh gak pejamkan matamu dimanapun Anda berada. Berapa banyak yang mau bahagia, yang mau dipuaskan. Kalau itu Anda letakkan tangan kananmu di dadamu. Boleh gak kita berdoa bersama, ikuti doa saya di momen ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus, bantu aku jadi lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan, buat aku merindu-rindukan kebenaran firman-Mu. Buat aku merindu-rindukan, mendamba-dambakan firman Tuhan. Tuhan, buat aku itu kepingin banget punya momen sendirian dan menikmati Tuhan dalam doa, dalam firman. Tuhan, bantu aku jadi lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Aku percaya Tuhan menjawab doaku. Come on, kalau Anda doa itu berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada. Berikan tepuk tangan virtual. Saya yakin dan percaya Roh Kudus bergerak di jiwa Anda. Dia membuat kita jadi lapar dan haus. Come on, berbahagia orang yang lapar dan haus. Kamu dipuasin, bukan hanya hidup sekarang. It's not just about the today's world. Tapi juga hidup berikutnya, kekekalan. Yang Tuhan juga mau siapkan buat hidup Anda dan saya. So kita berdoa bersama. Tuhan, thank you malam hari ini. Buat semua kami yang berdoa, kami mau jadi lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami pelayanan, kami jadi gampang bete, gampang marah karena kami gak makan rohani. Karena kami lapar Tuhan. Ampuni kami kalau kami ke gereja beribadah tapi gondoan, gampang marah, gampang bete, gampang tersinggung karena kami gak makan. Kami orang Kristen yang kelaparan. Tapi hari ini kami diingetin pentingnya makan makanan rohani. Ampuni kami kalau dalam perjalanan iman kami, seringkali kami ini suka marah-marah sama orang lain selalu dikambing hitamin. Karena apa? Karena kami orang Kristen kelaparan. Dan kami gak makan, jadi bete, jadi gampang marah. Tapi biar hari ini lapar dan haus kami akan Tuhan. Boleh benar-benar itu merubah kami jadi orang yang menikmati, mau makan firman Tuhan. Every day mendambakan seperti orang yang haus, seperti lidah yang kering, seperti tenggorokan yang kering. Merindukan air dan dilegahkan. Demikian kami bisa merindukan Tuhan di jiwa dan roh kami. Dan kebenaran-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau berkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.